Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktawan. Yeay. Woo. Ya, sekarang gue kasih tahu ke lu pukul 5.30 pagi. Gue habis nonton Liga Champions, habis sholat subuh, langsung gue tag. Dan gue sebenarnya kondisi lagi nggak asik ya, karena kerjaan banyak, terus belum tidur juga. Tapi tanggung mau tidur ya, jadi gue bikin video aja karena gue akan ngebahas ya bagaimana mulusnya Barcelona mendarat ke Europa League. Ya, Barcelona berhasil mendarat dengan mulus ke Europa League. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang sering komen dan like, subscribe channel YouTube gue. Dan selamat buat lu yang klub jagoan lu, klub favorit lu ya, lolos ke 16 besar Liga Champions. Semoga klub lo bisa bersaing atau bisa jadi juara ya. Dan jangan lupa selamatin gue juga, Barcelona ke Europa League ya, sesuatu apa ya, pengalaman yang langka buat gue. Nah, dan hari ini gue akan membahas skema apa yang kira-kira akan terjadi dengan Barcelona. Nah, dan kira-kira Barcelona nih gimana nih pergerakannya di Europa League. Dan ya pasti gue juga bakal bahas seputar pertandingan Liga Champions Barcelona Munchen udah pasti. Dan satu lagi, bahas Paris Saint-Germain yang dia finish di urutan kedua, yang mana berarti kalau di Liga Champions itu di posisi kedua terus lolos ke 16 besar, potensinya adalah ketemu klub-klub yang ada di peringkat satu. Berarti tuh di Paris Saint-Germain nih potensi ketemu Munchen, ketemu Madrid, ketemu MU, ketemu Liverpool. Wah, ini seru nih. Kira-kira bakal ketemu siapa ya? Tapi nanti akan diundi kocokannya, akan diacak lagi pakai fishball. Nanti akan gue update lagi, oke? Nah, Barcelona, mungkin lu udah nonton juga. Ya gue sih udah tahu ini Barcelona pasti kalah. Cuma cara kalahnya kayak gimana gitu kan. Maksud gue, apakah ada sedikit perubahan atau ya ada kemajuan yang berkembang gitu dalam Barcelona. Ya tetap intinya gue mau lihat Barcelona kalah, tapi kalahnya gimana gitu. Karena percuma kalau apa ya, ngandelin Benfica kalah. Kayak di menit-menit awal aja Benfica udah golin gitu. Jadi ya udah gue tinggal deh gitu. Jadi gue cuma ngelihat Barcelona kalah, tapi kalahnya kayak gimana. Dan gue sempat WhatsAppan sama Coach Justin waktu menit ke masih belasan. Gue bilang permainan di awal tuh 30 menit pertama ya, bukan ya, 20 menit pertama Barcelona kayak wih gila nih, abis disuntik apaan nih, bola di sono di sini kejar, high price mainnya, dapat bola kuat, berani tabrakan. Habis dapat suntikan apaan nih? Gue langsung mikir nih kayaknya menit 30 abis nih, tolak pinggang nih kan. Gue WhatsAppan sama Coach Justin, "Coach, sampai berapa nih abis nih Barcelona? Menit 30 kali ya?" Gitu kan. Nah, gue nge-tweet menit 30 Barcelona abis. Nah, kebetulan sebelum menit 30 Jordi Alba ya cedera. Yang masuk Mingueza. Allahu Akbar, Mingueza. Gue bilang sama Coach Justin, "Coach, Mingueza bisa main bola gak?" "Enggak, Pip, jagoan juga lu." Nah, gue aja yang bukan pemain Eropa ya dibilang lebih jago sama Coach Justin daripada Mingueza. Hasilnya apa ya, kita lihat lah gol-gol dari mana asalnya, gol-gol ya, siapa aja yang terlibat, muka siapa yang ke center kalau Barcelona lagi kebobolan ya. Oke lah, kita bahas keseluruhan dulu. 30 menit pertama Barcelona tuh iya oke lah, karena emang lu harus nyerang, harus cetak gol. Lu mau nggak mau harus cetak gol. Lu harus menang. Jadi nggak ada opsi lain selain nyerang. Oke lah, gua apresiasi gitu kan Safi dan rekan-rekan, bahwa kayak ketika kita udah ada di standar kita harus naikin. Kalau standar kita ya jeleknya kita buang, level kita naikin. Makanya kayak gue curiga tuh ya dikuat-kuatin. Dan kebetulan lapangan tuh dalam kondisi hujan dingin, kalau nggak salah itu cuma 1 derajat atau minus 1 derajat Celcius. Jadi itu suatu keuntungan bahwa kalau ada di lapangan bola dengan suhu seperti itu, badan kita harus bergerak. Jadi mau nggak mau harus bergerak biar keluar keringat, biar tetap anget, biar nggak kedinginan gitu kan. Jadi
ya udah kelihatan oke aja main pertama di 30 menit pertama. Nah, pas masih ada Jordi Alba. Ketika Mingueza masuk, gue langsung tweet, "Yah, petaka ini mah." Langsung tiba-tiba Muller golin, Sané golin. Coba lu pikir deh. Waktu masih ada Jordi Alba, Sané nggak kelihatan. Ya istilahnya walaupun masih bisa gocek-gocek, tapi nggak sampai parah gitu goceknya. Jordi Alba keluar kayak semuanya jadi hidup. Bukan Jordi Alba keluar sih, Mingueza masuk kayak datang lagi Munchennya gitu. Tadinya masih takut kayaknya Munchen, peluang juga belum ada sampai menit puluhan. Masuklah nih si malapetaka nih. Banjirop masuk bikin rusuh warga. Akhirnya warga terpontang-panting kebobolan ya. Ya Allah, Mingueza. Emang gue inget kayaknya di home Barcelona Munchen Balde main gantiin Jordi Alba juga. Dan beberapa kali kayak intercept ke depan, beberapa kali kayak overlap ke depan. Tapi gue nggak tahu apa lagi cedera apa yang nggak dimainin, dan pilihannya kayaknya cuma ada Mingueza. Jadi mau nggak mau ya udahlah. Gimana nih? Masuk Mingueza kebobolan. Dan sebenarnya sih Barcelona yang gue lihat sekarang udah ada ini, udah bisa hampir menciptakan peluang gitu. Cuma gue tetap ngelihat beberapa kali kalau ada pemain yang larinya kenceng, Dembele yang larinya kenceng, ketika counter attack dia cuma sendiri di depan, Depay pada jalan. Nah, kalau lu tanya sama gak Xavi sama Koeman, sejauh ini masih sama cara mainnya. Cara apa ya? Mungkin secara moral bisa meningkat karena moral nggak kelihatan, tapi kayak ekspresi happy itu kadang masih ketangkap kamera, ekspresi lepas masih ketangkap kamera. Gue sedikit debat sama Coach Justin bahwa masukin Des untuk wing kanan, sayap kanan luar itu nggak efektif. Karena apa? Karena Des, kata Coach Justin, terlalu ke dalam. Nah, tapi menurut gue memang nggak ada pilihan. Kita harus mainin pemain yang larinya cepat. Kenapa Des agak ke dalam? Karena lawannya lu lihat tuh, lawannya ini Susu Kijang, Alphonso Davies. Habis ngisi ilmu, dia kalau main tuh ngisi ilmu dulu, jadi larinya kenceng. Kayaknya sebelah kiri tuh si Koeman si Coman itu, tapi gara-gara si Alphonso Davies kenceng, kayaknya dia sendirian doang gitu. Dua orang nggak mempan. Masuklah Des. Memang nggak ada pilihan lain. Coach Justin nggak setuju Des ditaruh sayap kanan. Gua termasuk yang setuju. Karena beberapa kali Des juga bisa lah ngelewatin Alphonso Davies, walaupun kalau udah ketabrak pasti mental. Tapi ya gitu, nggak kelihatan. Main masih hijau banget, main masih labil, badan kecil, ketabrak sama... Gue ngelihat Des lari sama Alphonso Davies lari kayak ada Ereking balapan sama ini sepeda ontel ini. Nggak imbang. Araujo kesian di sebelah kiri. Iya modal ngotot di awal menit 30 abis. Ya udahlah, kayak mau gimana lagi lah. Emang Munchen, Busquets juga bilang kayak ini nggak bagus buat fans, tapi kita harus terima kenyataan. Araujo juga bilang ya kita nggak lolos berarti kita bukan yang terbaik. Itu kenyataannya gitu kan. Semua tim pasti mengalami kayak gini gitu. Dan sebenarnya ada beberapa peluang, kayak Dembele ada peluang walaupun nggak shoot on target ya, masih melebar ke kiri ke kanan. Tapi kembali kayak Dembele tuh gue masih ngelihat dia takut cedera gitu, masih ada kekhawatiran mainnya nggak lepas gitu main bola. Padahal Parvat lah, maksud gue kayak bukan back yang larinya kenceng, bukan Philip Lam yang selalu bersih tackle, bukan Maldini yang tenang, ya masih Parvat aja. Tapi ya emang Dembele-nya kayak belum fit banget, masih takut-takut, jadi kelihatan kayak dikantongin. Gue sih masih bisa kayak masih ada kemampuan Dembele buat ngelautin Pavard kalau teman-temannya bukan yang sekarang gitu. Dan yang permasalahan yang harus mulai diperhatikan lagi tuh Barcelona, kayak mungkin gara-gara dia susah golin gara-gara jarang dapat peluang gitu kan. Tapi ketika udah didapat peluang kayak masih bingung mau diapain gitu kan, masih bingung. Jadi gue masih banyak banget PR-nya, makanya kesian Xavi lah gitu. Jadi 3-0 sih menurut gue. Harusnya sih ikutin saran gue ya, WO aja, nggak usah datang, tiket nggak usah beli,
kan, nggak usah capek-capek, nggak usah ntar nggak ketabrak-tabrak pemain bola tapi kalahnya 3-0. Dan daripada lu main nih kan, kalah 3-0 juga, mendingan nggak usah datang tadi gitu. Nah, gua sih masih nungguin Xavi dengan kayak Ansu balik, Dembele udah pulih banget. Ya mungkin Braithwaite dicoba lagi, Luuk de Jong dicoba lagi gitu. Dan ya mau nggak mau kita harus terima kalau Barcelona ada di Europa League. Nah, sekarang gimana skema Barcelona di Europa League gitu kan. Untuk tim yang lagi berproses, untuk tim yang istilahnya baru sembuh dari sakit, ya setelah konflik-konflik udah mulai terkikis satu-satu, nggak usah mikir yang jauh-jauh kayak wah Europa League gimana nih, jauh kita bisa masuk final ya, nggak usah. Lawan aja dulu yang ada di depan kita. Lu mau musuhnya enteng, lu mau musuhnya berat, dimenangin, menangin. Yang kondisi harusnya lu menangin, kayak yang Munchen kita kalah sama Munchen, ya udah emang iya gitu kan, nggak mungkin lu menang lawan Munchen. Tapi kayak nanti ketika ketemu tim Europa League yang harusnya lu menang secara kekuatan, menangin gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan lu sampai semifinal, bahkan final, bahkan juara gitu, kayak ada hadiahnya juga gitu. Nah, skemanya gini. Sebelum ke skema, gue pernah bilang Barcelona nih harusnya nggak usah lolos Liga Champion. Nah, nggak usah lolos Liga Champion karena apa? Kalau lolos Liga Champions itu ujung-ujungnya bakal dibantai sama klub top Eropa yang main di Liga Champion. Bahkan kalau dia lolos Europa League, dia bakal kebantai juga sama tim level 2 di Eropa yang main di Europa League. Makanya Barcelona nggak usah lolos. Tapi saat itu kalau nggak lolos, gue pengen waktu itu masih Koeman yang megang. Jadi ancurnya bener-bener ancur. Pas udah hancur nggak dapet apa-apa, Xavi baru datang. Nah, ini makanya kayak Xavi datangnya kecepetan menurut gua. Tapi kita harus punya skema. Skema gini, tadi gue bilang kita harus menangin pertandingan yang harusnya menang, ya kan? Ya kalau sama tim yang lebih kuat dari Barcelona, minimal lu bisa imbang, unggul agregat, ya atau apalah. Nah, jarak untuk ke kualifikasi, untuk ke 16 besar Europa League itu tuh kayak gue nggak tahu, kayaknya biasanya main kalau nggak akhir Januari di awal Februari deh. Itu ada yang namanya jeda apa ya? Ada yang namanya penutupan transfer musim dingin mungkin di Februari, di Januari. Beberapa hari lagi gue lupa lah. Nah, itu bisa dimanfaatin. Oke, kita kalah ya di Eropa, di UCL kita nggak lolos. Nah, musim dingin belanja pemain. Haaland udah nggak ada kabar, udah memutuskan untuk nggak mau. Adeyemi pun nggak mau, dia pengen main di Bundesliga biar dilirik sama Jerman. Ya siapapun nanti yang bisa dibeli sama Barcelona beli. Ya itu tuh ada proses tuh 2 bulan 3 bulan ya udah mulai kelihatan dikit lah latihan, bikin peluang, latihan gimana caranya cetak gol, udah bisa lah. Karena kalau passing-passing Barcelona udah lalu, emang latihan sehari-harinya passing-passing. Tapi gimana cara menciptakan peluang dan menciptakan gol yang Barcelona belum bisa sekarang. Nah, kalau udah dapat pemain-pemain yang oke, gue sih lumayan yakin, maksud gue untuk di Europa League ya, walaupun ya Liga kelas 2 lah, istilah level 2, tapi nggak apa-apa nih kita main di Europa League ya, kita menang sampai juara, nanti ketemu tuh sama juara UCL ya kan, ajangnya kan ada event Super Eropa, situ lagi kita buktiin. Ini positif thinking gue aja, mumpung gue lagi positif. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa pikir gitu. Oke, kita main di Europa League ya, belanja pemain musim dingin nanti, pemain yang benar-benar bermanfaat, yang dibutuhkan ya, jangan yang sesuka-sukanya ya, jual-jual sampah-sampah, tapi kita bawa pemain-pemain yang kita butuhkan. Main, menang. Nah, ketika menang jadi juara Europa League, nah akan diadu sama juara Liga Champions. Situ baru masuk Barcelona. Jadi nggak apa-apa ya, buat decul, buat culers, buat fans Barcelona, ya ini saatnya memang kayak lagi diuji lah. Yang harus lu tahu, yang harus kita tahu, kayak nggak selamanya klub yang kita dukung terus ada di atas gitu.
Ini hal yang wajar, siklus apa namanya, siklus tim bola gini kok gitu kan. Kenapa banyak yang benci suatu klub bola? Biasanya orang yang benci sama suatu klub bola itu gara-gara klub bola yang kita benci itu sukses, kaya gitu kan. Makanya kayak MU sekarang banyak yang benci karena dulunya tuh sukses, kaya gitu. Berhasil mulu. Nah, emang bagus. Tapi kan tetap lihat ada prosesnya. Ada proses kalah, pelatih keluar, ini keluar, itu keluar, akhirnya ikut turun ke Europa League gitu kan. Parma dulu bagusnya kayak apa. Jadi ini emang fase aja, kita harus sabar. Gue sih ya mau ngeliat nih, lo sejauh apa lo seneng sama Barcelona, sejauh apa lo cinta sama Barcelona. Nah, apalagi gue ngerasa kayak seneng aja ada di fase yang sekarang. Senangnya kenapa? Karena gue tuh fans Xavi banget ya. Bahkan gue kalau disuruh pilih Xavi, Messi, Iniesta, gue milih Xavi. Ya kan, lu lihat deh berapa banyak baju Xavi yang gue beli. Ya, apa yang gue terapin Xavi di kehidupan gue. Gue ngefans Xavi banget. Gue ngefans Xavi dari dia masih muda. Dari dia masih muda sampai dia berproses, sampai dia ada di era keemasan Barcelona, sampai di pensiun. Gue ngefans itu sama Xavi. Sekarang Xavi memang terlalu cepat buat datang ke Barcelona. Xavi terlalu cepat buat ngelatih menurut gue ya. Tapi ya, Xavi datang ke Barcelona di saat Barcelona lagi ada di titik rendah. Ya, di titik rendah. Ya, gue ngefans sama Xavi. Xavi datang lagi ke Barcelona, balik lagi dia jadi pelatih tapi dalam posisi di titik rendah. Gue gak kebayang nanti Barcelona angkat piala, Barcelona sukses, Barcelona berhasil, apapun pialanya nanti, Xavi sukses bersama Barcelona, anjir. Itu udah makin ngefans lagi gue. Itu bener-bener gue tinggal jalan aja, nunggu waktu yang pas buat Barcelona. Gue ketemu Xavi, foto lah minimal, mau ditangkap sama pengamanan sono, apa-apa, yang penting gue foto sama Xavi. Gue ya udah, ini lagi gue nikmatin aja gitu. Tergantung, mungkin lu ada yang lagi kesel banget sama Barcelona, lu lagi kayak anjing kok gue ngefans sama Barcelona. Ya ini namanya seninya penikmat bola gini. Lu ya di saat lu lagi jatuh di titik rendah, nanti akan bangkit lagi, lu rasain tuh euforia bangkitnya kayak gimana. Oke? Jadi itu skema yang gue bikin ya. Mungkin bisa ya kalah mah bisa aja Barcelona, tapi dengan adanya jeda jarak sebulan 2 bulan buat main ke Europa League, ya kan, ada amunisi buat beli pemain, pemain dilatih buat nyerang, buat bikin peluang, buat cetak gol, sampah dibuangin, ya pelan-pelan ya bisa lah, proses. Oke? Ya, segitu aja dulu. PSG nantilah, udah 17 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.